Halo Sobat Millennial and Gen Z, kembali lagi bersama aku Rafifa dari IDN Times. Kali ini aku berkesempatan untuk mewawancarai cast dan showrunner dari Klub Kecanduan Mantan. Di sini ada Mas Salman Aristo sebagai showrunner dan juga ada Rahel Amanda, cast, dan juga Ciko Kurniawan. Boleh tolong diperkenalkan role sebagai apa? Oke, di Klub Kecanduan Mantan, aku berperan sebagai Tina. Kalau Ciko? Saya berperan sebagai Kori. Mas Salman berperan sebagai bercanda. Mas berperan sebagai siapa ya? Bercanda. Kayak sempat Ya, cameo gue ya? showrunnernya Klub Kecanduan Mantan. Oke, langsung ya. Nah, untuk Ciko nih ya, dalam sitkom ini kan kamu berperan sebagai Kori ya. Di sini aku lihat kamu tuh berperan sebagai laki-laki yang kayak agak kalau ngomong tuh terbata-bata, ya kan? Nah, gimana sih cara kamu untuk melakukan pendalaman karakter ini? Apa tantangan terbesar kamu dalam berperan sebagai Kori? Oke, mungkin gini kali ya, terbata-bata tuh bukan salah satu, bukan. Aku nggak ngerasa itu sebuah trait karakter gitu, tapi mungkin perasaannya dia dan karena karakternya Kori yang a, e, u, e, o, dia keluarnya jadi begitu gitu rasanya. Kesulitannya sungguh sulit, sangat sulit. Terima kasih Mas Aris. Tapi menariknya gimana ya? Karena ini bukannya moral, perspektifnya jauh gitu karakternya Kori sama Ciko gitu. Jadinya kita punya waktu yang cukup panjang ya Mas ya untuk proses ke titik itu, ke titik dimana aku percaya kalau Kori ini emang mengalami hal-hal yang Kori alami. Nah keluarnya begitu, either itu lupa dialog atau emang karakternya keluar begitu. Ternyata dia banyak lupa dialognya, dia terbata-bata. Iya enggak, tapi serius, jawaban seriusnya karena itu, maksudnya itu apa ya, manifesting dari perasaannya Kori aja. Itu kan tadi kamu bilang cukup butuh waktu yang cukup panjang ya. Iya. Itu kira-kira berapa lama tuh? Kita sendiri readingnya tuh dari waktunya tuh kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, 1 bulan, tapi kita tuh dari sebelumnya, dari setahun yang lalu, setahun. Ya sekitar Iya. kurang lebih lah ya, Iya. hampir setahun Nah, sebelumnya. kita udah bikin pilotnya intinya, dan karakternya kan udah mulai dicoba tuh, masih berubah-berubah juga, pas reading awal pun masih berubah, oke ini bukan sih, itu bukan sih, gitu, akunya masih bingung, nyari, sampai akhirnya teman-teman dari Wahana Kreator ngejabarin. Sebelumnya juga ngejabarin, ini lebih dijabarin lagi. Karakternya mau gimana, pakai teori-teori, aku lupa sebenarnya teorinya apa gimana gitu, maksudnya akhirnya ketemu. Oke. Jadi proses yang cukup panjang. Oke, nah selanjutnya ini buat Ciko sama Manda nih. Banyak adegan lucu kan ya di sitkom ini. Sebagai pemeran, apa yang kamu lakukan di saat harus memerankan adegan lucu ketika pikiran lagi sedih? Waduh, kebetulan kita jarang sedih ya. Kayaknya kapan kita sedih ya masalahnya. Sebenarnya ya itu sih tadi kayak aku tuh nggak inget sebenarnya apakah ada proses yang kurang enak atau lagi masa momen ketika syuting gitu. Kayak kita lumayan ketawa-ketawa di set gitu. Tapi mungkin kayaknya yang kita sadarin ya sebagai pemain adalah justru ketika melakukan adegan lucu kita nggak berusaha melucu gitu loh. Kayak karena kan komedi tuh kan sebenarnya kayak apa ya Mas, aku nggak ngerti istilah bahasa, tapi kan kita tuh lagi kita kan ngetawain ironi tragedi orang gitu yang buat kita tuh hal serius gitu loh, itu nggak ada lucu-lucunya, tapi buat orang itu lucu banget gitu. Jadi kayaknya kita tuh udah punya kesadaran juga bahwa ketika mau ngelakuin satu adegan lucu, Nggak ngelucu. ya despite of mungkin kita lagi ngerasa apa seneng sedih gitu ya, kita tuh menganggap itu tuh sebagai adegan yang serius aja justru gitu. Jadi nggak ada bedanya sama main drama gitu misalnya. Sama aja ya? Iya sama aja. Ya cuman kalau even lucu pun ketawa ntar jadinya di cut. Iya. Nah, lebih kayak kitanya yang lagi gak bisa serius gitu. Iya, jadi kayak bentar dulu mau ketawa gitu sama scene-scene-nya gitu. Itu yang biasanya diprotes sama Mas Kun sama Mas Ipung ya. Iya, gitu, betul. Kalau masa-masa kita lagi gak bisa diem. Iya. Nggak, tapi intinya maksudnya mungkin karena itu kali ya, maksudnya kan yang membedakan pemain sama bukan adalah profesionalitasnya gitu, maksudnya pada saat emang kita sedih itu kan prioritasnya beda gitu. Kita datang ke lokasi itu bener-bener tahu apa yang kita lakuin gitu, maksudnya rasanya bukan yang kayak oke gue belum tahu mau apa terus ntar aduh gue lagi sedih nih segala macam, kayak itu kayaknya seharusnya nggak keganggu deh, soalnya kan kita udah punya profesionalitas itu gitu.
Kemudian untuk tantangan terbesarnya itu apa sih bagi kalian berdua nih? Syuting sama mereka. Ya udah itu deh. Capek banget. Terus Sampai ya? ketawa sih sebenarnya. Ketawa, gitu. semuanya lucu. Sampai Tapi kadang-kadang dari case-nya kadang-kadang dari banyak hal. Jadi krunya juga enggak, bukan bantuin fokus tapi lucu juga, tapi fokus. Enggak, maksudnya semua yang terjadinya in a good way gitu maksudnya. Oke. Mungkin aku nambahin ya. Kebetulan tuh produksi Klub Kecanduan Mantan tuh juga di bulan puasa ya, Mas. Iya, betul. Persis Tapi bulan di satu puasa. sisi kayak ya itu tantangan juga ya pasti ya untuk sebagian besar dari kami gitu. Iya. Cuman ya itu dia, again karena proses syutingnya menyenangkan, setnya juga dingin ya gitu. Iya, Set syutingnya kebetulan. juga adem Iya. kebetulan gitu. Jadi dan mungkin karena studio juga gitu yang bikin kita tuh suka nggak sadar kalau ternyata sudah mau buka puasa Nggak gitu. berasa ya. Kayaknya gitu ya. Kemudian untuk Mas Aris nih ya, apakah ada momen lucu atau menarik yang terjadi di luar naskah selama proses syuting? Jika ada, apakah Mas Aris akan tetap sesuai naskah atau melakukan revisi secara mendadak? Wah, di luar enggak, jadi gini. Karena kita punya proses yang panjang itu tadi gitu ya gitu. Jadi teman-teman ini juga terlibat gitu di development. Jadi ada satu titik di mana ketika kita punya draft 1 di development, kami manggil nih gitu tim development gitu, manggil yuk baca bareng. Terus ya kita mengcraft itu berdasarkan respon teman-teman gitu. Oke, Ciko bawain Cory begini, yuk kita bikin jadi begini. Jadi itu akhirnya berhasil gitu terjahit dengan rapi sekali, sehingga yang terjadi di lokasi syuting itu adalah udah impuls aja gitu rasanya gitu. Jadi apa yang ada di depan itu aja udah lucu banget gitu. Jadi buat terutama buat gua ngeliat di monitor itu tuh ya gua kayak ngelihat sesuatu yang emang udah lupa kalau itu direncanakan gitu. Jadi kayak udah real aja gitu kejadiannya ada di situ gitu. Dan gua kadang-kadang sama sutradara gitu, sama Ipung sama Kunz gitu tuh udah yang ini gila ya anak-anak ini ya gitu. Kadang-kadang kita justru malah kayak ngelihat ada beneran karakter yang berusaha survive dengan problemnya mereka, lalu kami mentertawakan gitu monitor. Jadi bentuknya begitu gitu. Jadi udah lupa lagi gitu, udah nggak inget lagi apakah ada momen yang ditemukan, enggak. Jadi kayak udah ngalir gitu aja semuanya gitu. Ya, sangat Berarti sangat natural ya. Oke. natural, bau pohon. Kemudian untuk Bercanda. balik lagi untuk Ciko sama Amanda nih. Oke. Dari karakter yang ada di KKM, mana karakter yang paling mirip dengan kalian dan kenapa? Gue kayak Raisa sih. Aslinya ya. Iya. Aslinya ya. Terus kayak dengan dengan karangan kita yang Raisa Capricorn, kan gue Capricorn ya. Jadi gue kayak oke gitu, yang mencoba ngatur, mencoba merasa dirinya yang paling sane, Iya. padahal enggak gitu loh. Hei, kamu halu. Kamu halu. Kayak gue yang paling normal Raisa. deh gitu. Gue Raisa, lo apa? Oke. Gue kayaknya Cory deh. Emang Mungkin Cory itu ya? gara-garanya Mas Aris casting gue. Kayaknya Cory, nggak, maksudnya gue tuh nggak percaya sama katanya bucin. Kalau gue sayang ya sayang aja, bukan masalah gue budak atau enggak gitu. Ini kalau yang denial. Bener, gue siapa sebenarnya? Nggak tahu ya, maksudnya apa ya? Gue tuh esensi itunya ada. Cuman buat Cory untuk melakukan A-E-U-E-O itu gue awalnya tuh nggak kena gitu. Nah terus lama-lama beliau yang menyesatkan saya. Iya, jadi kena gitu maksudnya. Ya kalau misalnya ditanya paling deket ya Cory gitu maksudnya. Oke. Nah terakhir nih, satu kata untuk Klub Kecanduan Mantan. Aneh. Dah, itu aja gue. Aneh. Fresh kalau buat. Iya. Aneh dan fresh. Mas Aris? Mas Aris? Seru banget. Aneh, fresh, seru. Ya. Apalagi yang kurang, kamu nyari apa lagi? Oke, sekian dulu nih perbincangan dengan Aidiantas. Makasih banget atas Sama-sama. waktunya. Thank you so Terima much. kasih sudah ngajak kita ngobrol. 20 April di Netflix! Yeay!